AFF U23, Indonesia menggilas Brunei 8-0. Jepang pertahankan gelar Piala Asia Timur. Resmi, Thiago Almada gabung Atletico Madrid. Jordan Henderson kembali ke Liga Inggris. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga AFF U23 antara Malaysia versus Filipina berlangsung di Stadion GBK. Filipina langsung memimpin cepat di menit ke-9 lewat gol Otto Bisong yang memanfaatkan umpan tarik dari depan gawang. Keunggulan Filipina bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-40 melalui Benanto yang sukses mencetak brace. Filipina menang 2-0 atas Malaysia. Dengan hasil ini, Filipina sementara di posisi kedua grup A dengan 3 poin, kalah selisih gol dari timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia U23 versus Brunei Darussalam berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam 2 menit awal, Jens Reven membuka skor untuk Indonesia. Menit ke-7, Jens Reven menggadaikan keunggulan setelah memanfaatkan bola rebound. Arkan Fikri menambah gol pada menit ke-20 melalui sepakan dari luar kotak penalti. Jens Reven mencetak hat-trick pada menit ke-31 dengan sepakan ke sudut atas gawang. 2 menit kemudian, Reven menambah gol keempat, disusul gol kelima hasil kerjasama dengan Robbie Darwish. Raihan Hanan menyumbang gol ke-6 pada akhir babak pertama dan kemudian menambah gol ke-7 melalui penalti yang dieksekusi Jens Reven pada menit ke-40. Memasuki babak kedua, Jens Reven kembali mencetakkan gol ke-6-nya di menit ke-62 hingga laga usai. Skor bertahan 8-0 untuk kemenangan Indonesia. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia U23 memimpin grup A dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Filipina. Laga Tiongkok versus Hong Kong berlangsung di Stadion Yongin Mireu. Pada menit ke-20, Huang Zhengyu berhasil mencetak gol tunggal yang memastikan kemenangan bagi Tiongkok. Hingga babak kedua, Tiongkok nyaris menggadaikan keunggulan setelah 2 kali percobaan membentur mister gawang. Namun skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan kemenangan ini, Tiongkok mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan dan menempati posisi ketiga klasemen akhir. Ini adalah kali keempat beruntun Tiongkok finish di posisi ketiga turnamen AIFF E1. Laga final AIFF E1 Championship 2025 antara Jepang dan Korea Selatan berlangsung di Stadion Yongin Mireu, Korea Selatan. Di menit ke-8, Jepang berhasil unggul lebih dulu lewat gol cepat Ryo Jermain. Keunggulan Jepang bertahan sepanjang pertandingan, meski Korea Selatan mencoba bangkit barisan pertahanan Jepang mampu meredam tekanan tuan rumah. Gol sematawayang Jermain ini, Jepang memastikan menjadi juara bertahan AIFF E1 Championship sekaligus menegaskan dominasinya di Asia Timur. Bek timnas Indonesia, Nathan John, dilaporkan telah menemukan pelabuhan baru usai berpisah dengan Swansea City. Setelah kontraknya berakhir pada usai kompetisi 2024-2025, Nathan akan bergabung dengan klub divisi 1 yang baru terdegradasi dari Liga Super Denmark, Lyngby Bold Club. Musim depan, Lyngby Bold Club akan berkompetisi di divisi 1 Denmark. Menurut informasi dari media Denmark, Tipsbladet, Nathan dijadwalkan menjalani tes medis bersama Royal Blues pada hari Selasa. Setelah itu, sang bek kiri akan menandatangani kontrak hingga musim panas 2027. Enzo Berenecia akan bergabung dengan klub raksasa Portugal Benfica dalam kesepakatan senilai 15 juta euro. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kontrak pemain berusia 23 tahun ini akan berlaku hingga Juni 2030 dan transfer ini akan dimulai dengan status pinjaman yang memiliki kewajiban pembelian secara otomatis setelah beberapa syarat terpenuhi. Keseriusan Benfica mengamankan jasa Berenecia ini terlihat jelas setelah pemain ini melewati masa peminjaman yang mengesankan bersama Frosinone musim 2024-2025 lalu. Klub asal Saudi Arabia, Neom SC, disebut-sebut telah mengajukan tawaran sebesar 8 juta euro untuk mengamankan jasa gelandang berpengalaman Granit Xhaka dari Bayer Leverkusen. Namun, Leverkusen sebagai juara Bundesliga musim 2023-2024 masih mematok harga yang lebih tinggi, sekitar 15 juta euro, sebagai nilai yang pantas untuk pemain yang menjadi pilar penting dalam keberhasilan mereka menjuarai liga. Meski ada perbedaan signifikan terkait nilai transfer, kabar baiknya adalah Neom SC dan Granit Xhaka sendiri telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi untuk kontrak baru. Spezia baru saja mendapatkan amunisi baru di lini serang mereka dengan mengontrak Vanja Vlahovic, penyerang muda asal Serbia berusia 21 tahun dari Atalanta dengan status pinjaman selama 1 musim. Kabarnya,
Seperti yang diumumkan secara resmi melalui situs klub Spezia, Vlahovic akan berseragam Spezia hingga akhir musim 2025-2026 mendatang. Musim lalu, Vanja Vlahovic sempat bermain 3 kali di Serie A bersama Atalanta. Meski jam bermainnya di tim senior belum banyak, kiprahnya di skuad under 23 Atalanta cukup impresif dengan 23 gol dan 7 assist. Atalanta mengumumkan bahwa pelatih kepala mereka, Ivan Juric, harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat peradangan serius pada saluran pernapasan atas. Sebagaimana dikutip langsung dari pernyataan resmi klub yang dirilis detailnya oleh Bologna Hospital di Serie A. Juric saat ini dirawat di bagian THT. Kondisi tersebut diperparah oleh infeksi bakteri pada epiglotis yang membutuhkan pengobatan antibiotik melalui infus. Meski demikian, kondisi klinis Juric menunjukkan perbaikan signifikan dan ia diperkirakan akan segera keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari mendatang. AS Roma telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Nail El Ainaoui, gelandang muda asal Maroko yang siap tekan kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Hal ini dikabarkan oleh jurnalis terpercaya Nicolo Schira dan diperkuat oleh laporan Fabrizio Romano yang menyebutkan sang pemain telah mengatakan yes pada tawaran kontrak 5 tahun dari klub ibu kota Italia tersebut. Negosiasi dengan klub asal Prancis Lens masih berjalan demi menyelesaikan proses transfer final. El Ainaoui akan menjadi tambahan menarik bagi lini tengah AS Roma yang tengah mengincar perkuatan berkualitas. Juventus akhirnya mengunci kesepakatan permanen untuk mendatangkan Francesco Conceição dari FC Porto dengan biaya transfer yang mencapai lebih dari 30 juta euro atau sekitar 471 miliar rupiah yang dibayarkan dalam 4 tahap. Kabar ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Selama masa peminjaman musim lalu, Conceição tampil gagah di Serie A dengan mencatat 40 laga, mencetak 7 gol dan 6 assist. Selain itu, kesepakatan tersebut terbilang rapi, termasuk penghapusan biaya hak 20% yang bisa memperumit proses dan peningkatan gaji untuk sang pemain. Thiago Almada resmi bergabung dengan Atletico Madrid musim panas ini. Kesepakatan transfer ini diumumkan langsung oleh Atletico Madrid melalui akun resmi Twitter mereka setelah mencapai kata sepakat dengan Botafogo, klub pemilik Almada. Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya menjalani masa peminjaman di Lyon dengan catatan 2 gol dari 20 penampilan di Ligue 1 dan kini bersiap memperkuat skuad Diego Simeone untuk menghadapi musim baru La Liga. Transfer ini mendapat konfirmasi dalam laporan dari The Athletic dan Fabrizio Romano. Jude Bellingham kini tengah berada di London untuk menjalani operasi pada masalah bahu yang sudah mengganggunya lebih dari setahun. Dalam laporan dari Onda Cero, sang pemain Inggris ini selama ini harus mengenakan pelindung khusus di lapangan demi meminimalisir resiko cedera makin parah. Bellingham sendiri mengakui rasa frustasinya karena cedera tersebut membatasi gerak dan kebebasannya saat bertanding. Dengan keputusan menjalani operasi sekarang, Real Madrid harus rela kehilangan kontribusi Bellingham minimal sampai paruh awal musim. Pembicaraan perpanjangan kontrak antara Vinicius Junior dan Real Madrid dikabarkan mengalami kebuntuan total. Meski Vinicius Junior setuju memperpanjang masa kontraknya hingga 2030, permasalahan utama terletak pada tuntutan gaji sang pemain. Vinicius meminta gaji lebih dari 30 juta euro per tahun, ditambah bonus tanda tangan besar, yang jika disetujui akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Real Madrid, mengalahkan Kylian Mbappe. Klub tampak tenang menghadapi situasi ini karena kontrak Vinicius masih berlaku sampai 2027. Alvaro Carreras resmi diumumkan sebagai pemain anyar Real Madrid dengan nomor punggung 18, nomor yang sebelumnya digunakan oleh Jesus Vallejo dalam acara penandatanganan kontrak yang berlangsung pada 15 Juli 2025. Sang bek asal Spanyol ini menjalani pemeriksaan medis di Blue Sanitas Valdebebas Hospital sebelum resmi diperkenalkan oleh Presiden klub Florentino Perez di ruang rapat Ciudad Real Madrid. Kehadiran Carreras diharapkan dapat menambah kekuatan pertahanan Los Blancos dan memberikan warna baru di musim depan. Aston Villa resmi mengumumkan perekrutan Marco Bizot, kiper berusia 34 tahun asal Belanda yang datang dari klub Ligue 1 Stade Brestois dengan pengalaman yang kaya di kompetisi top Eropa seperti Ligue 1 dan Liga Champions. Bizot siap menjadi tulang punggung di bawah mister gawang Aston Villa musim ini. Dalam pernyataan resminya, Bizot mengungkapkan rasa bangga dan antusiasme yang besar setelah bergabung dengan klub yang dikenal akan profesionalisme dan atmosfer positif di dalam tim. West Ham United resmi mengamankan tanda tangan bek kiri muda asal Senegal, El Hadji Malick Diop dari Slavia Prague dengan kontrak jangka panjang.
Dengan nilai transfer sekitar 19 juta pound sterling, Diop datang membawa rekam jejak gemilang, termasuk andil besar dalam membantu Slavia Prag menjuarai Liga Ceko musim 2024-2025 dengan catatan 8 clean sheet dalam 27 pertandingan. Sebagai informasi, Diop juga telah mengukir prestasi internasional dengan 4 kali membela timnas Senegal, memperkuat kredibilitasnya di Liga Inggris. Brentford resmi mengumumkan perekrutan Jordan Henderson, sang kapten pemenang Liga Champions dan pemain internasional Inggris yang telah mengemas 84 caps bersama timnas. Henderson kembali meramaikan Liga Premier setelah melewati perjalanan karir di Arab Saudi bersama Al Ettifaq dan kemudian Ajax di Belanda. Menurut pernyataan resmi dari klub Brentford, Henderson menandatangani kontrak 2 tahun tanpa biaya transfer. Brentford sangat antusias menyambut kedatangannya dan menjagokan pengalaman serta motivasi tinggi yang dibawa Henderson ke dalam skuad. Chelsea telah mencapai kesepakatan penuh dengan klub Ligue 1 Strasbourg untuk meminjamkan kiper muda berbakat mereka Mike Penders. Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, kesepakatan ini diprediksi akan segera ditandatangani secara resmi dalam beberapa hari ke depan, mengantarkan Penders menjalani musim 2025-2026 bersama klub Prancis tersebut. Transfer ini dianggap sebagai langkah penting demi perkembangan karir sang kiper berusia 20 tahun yang dipandang sebagai salah satu prospek terbaik Chelsea di posisi penjaga gawang. Setelah mencurai klub World Cup 2025 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Paris Saint-Germain, setiap pemain Chelsea dikabarkan akan menerima bonus fantastis senilai sekitar 350.000 pound sterling. Ini merupakan bagian dari strategi klub yang sangat mengutamakan penghargaan berbasis prestasi. Situs resmi Talksport melaporkan bahwa model pembayaran Chelsea memang mengedepankan bonus untuk pencapaian seperti lolos Liga Champions dan juara trofi. Tak hanya soal bonus individu, kemenangan ini juga menambah kantong Chelsea sebesar sekitar 84,5 juta pound sterling dari hadiah turnamen. Bayern Munchen dikabarkan sudah menyodorkan tawaran resmi sebesar 67,5 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah untuk memboyong winger Liverpool, Luis Diaz. Namun, Liverpool yang nilai Diaz lebih dari 100 juta euro itu langsung menolak keras tawaran tersebut. David Ornstein mengungkapkan bahwa meskipun tawaran sudah masuk sejak Selasa lalu, The Reds tampaknya tak berniat melepas pemain Kolombia berusia 28 ini. Ornstein juga menyebut bahwa nilai transfer sebesar 100 juta euro tersebut lebih merupakan nilai akuntansi daripada harga jual sebenarnya. Leicester City kini resmi menunjuk Martin Cifuentes sebagai manajer baru dengan kontrak 3 tahun setelah sebelumnya ditinggalkan Ruud van Nistelrooy pasca degradasi ke Championship. Cifuentes, pelatih asal Spanyol yang sebelumnya sukses memimpin Queen Park Rangers (QPR), membawa energi dan ambisi baru untuk mengembalikan kejayaan klub berjuluk The Foxes ini. Dengan pengalaman sukses membawa QPR keluar dari krisis dan mempersembahkan pencapaian gemilang di klub sebelumnya, Cifuentes bertekad membawa Leicester City kembali bersaing ke Liga Inggris. Kolo Touré, mantan bek tengah dan juara Premier League bersama City di musim 2011-2012, secara resmi bergabung kembali ke klub sebagai bagian dari tim pelatih utama di bawah arahan Pep Guardiola setelah sebelumnya sukses memimpin tim U18 City dan berkarir di klub lain seperti Celtic dan Leicester City. Kehadiran Touré dinilai akan memberikan kekuatan ekstra dalam mendukung skuad utama. Pengalaman Touré tidak hanya terbatas sebagai pemain dan pelatih klub, ia juga pernah bergabung dengan tim pelatih nasional Pantai Gading. Manchester City kembali mengejutkan dunia sepak bola dengan kontrak jersey baru bersama Puma yang kabarnya bernilai minimal 1 miliar pound sterling selama 10 tahun ke depan. Kesepakatan ini mencetak rekor baru bagi klub Liga Premier Inggris, memperlihatkan betapa besarnya magnet dan nilai pasar klub asuhan Pep Guardiola ini. Sky Sport melaporkan, dalam kontrak ini City akan meraup sekitar 100 juta pound sterling per tahun, jauh meninggalkan nilai kontrak sebelumnya yang hanya mencapai 65 juta pound sterling per tahun. Kontrak yang semula masih menyisakan 4 tahun lagi, kini di-upgrade secara signifikan dan diperpanjang hingga minimal tahun 2035. Arsenal mengonfirmasi langkah hampir final untuk mendatangkan Christian Mosquera, bek Valencia berusia 21 tahun. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal menyepakati transfer Mosquera senilai 16,5 juta pound sterling dengan potensi kenaikan jumlah total hingga mendekati 20 juta euro. Pemain jebolan Akademi Valencia ini diharapkan menjalani tes medis pada hari Rabu mendatang sebagai bagian dari proses akhir transfer. Mosquera yang dikenal tangguh di posisi bek tengah maupun bek kanan bakal menjadi tambahan vital memperkuat pertahanan Arsenal menyusul keluarnya Takehiro Tomiyasu.
Arsenal kini berada di tahap akhir pembicaraan untuk memperpanjang kontrak playmaker muda berusia 18 tahun, Ethan Nwaneri, yang telah menjadi bintang yang tak tergantikan dalam skuad Mikel Arteta. Laporan resmi klub menyebutkan kontribusi 9 gol dan 2 assist dalam 37 pertandingan musim 2024-2025 mempertegas posisi Nwaneri yang kini semakin dipercaya bermain sebagai starter. Dengan kontrak baru yang tengah disiapkan, Nwaneri diharapkan bisa mengambil peran lebih sentral di lini tengah, bersaing secara sehat dengan Kapten Martin Odegaard. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.